Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nggak kerasa kita udah di pertemuan ke-5 ya. Saya mohon maaf untuk konser reguler sepertinya belum ke-upload di e-learning-nya ya, tapi nggak apa, insya Allah itu bisa diikuti, bisa dilihat ke aktivitas yang Edgar Delcon. Sekarang kita akan belajar di media pembelajaran part 2. Jadi saya ingin memperkuat apa yang sudah saya sampaikan tentang konsep media pembelajaran di pertemuan ketiga ini untuk saling memperkuat. Dan saya mengucapkan terima kasih teman-teman yang sudah mengisi Padletnya. Kemarin saya bertanya, menurut rekan-rekan media belajar apa yang tepat digunakan di masa pandemi ini? Banyak yang alhamdulillah udah banyak menjawab ya. Ada yang bilang pembelajaran melalui audio dan visual yang menarik sesuai dengan alur tema yang ditempuh sehingga mudah disampaikan ke orang tua wali agar disampaikan ke anak. Oke, baik, masuk akal karena memang di fase sekarang apa yang akan kita lakukan adalah sebagai penjembatan antara wali murid dan orang tua karena yang paling dekat dengan mereka adalah di kondisi sekarang adalah orang tua mereka. Yang kedua juga menjawab audio visual. Oke, bagus. Jadi bisa melihat dan mendengar sehingga anak dapat memahami serta menirukan secara tepat, menarik dan mudah. Baik. Ini juga video, anak tidak mudah bosan. Sama juga. Nah, Bu Sri Perwati menjawab juga media audio visual. Ya ini malah tambahin contohnya bisa berupa rekaman audio visual melalui aplikasi WhatsApp. Bagus. Jadi yang paling mudah yang bisa dilakukan, lakukan saja. Ini juga dengan menghadap visual, oke. Perangkat PC, bagus. Tetap audio visual ya. Jadi memang untuk pertanyaan kemarin dari kerucut pengalaman Edgardel, paling tidak kita mengejar yang 30% kemarin ya. Jadi pengetahuan itu dapat diterima lewat audio dan visual, apalagi di fase sekarang. Ucapannya bagus-bagus. Terima kasih banyak. Untuk yang reguler saya tunggu jawabannya nanti di Padletnya. Silahkan diklik linknya yang sudah saya berikan ya. Insya Allah minggu depan nanti kita akan praktek pakai media pembelajaran untuk anak. Insya Allah minggu depan saya akan ajarkan beberapa cara sederhana untuk mempraktekannya. Baik, kembali ke materi hari ini. Saya akan mencoba menguatkan kembali, mengingatkan kembali teman-teman tentang apa itu konsep media pembelajaran. Nah, dan silakan lihat video sederhana ini. Itu ada seorang bayi yang sedang bermain gadget ya, sedang bermain gadget. Di situ dia asik sekali. Itu mungkin usianya belum sampai 1 tahun ya, atau mungkin sudah piawai memegang, sudah piawai untuk memanfaatkan gadget. Dia ada interaksi dengan gadget dan sampai terkesan dengan apa yang dia lihat. Oh, dia memegang-megang itu. Nah, maksudnya adalah ini adalah sebuah realita di dunia bahwa teknologi itu sudah sangat familiar dengan kehidupan kita, mau tidak mau. Dan fase sekarang adalah pembuktian tentang bagaimana kita berinteraksi dengan teknologi. Mau tidak mau, kita wajib menggunakan teknologi dalam keseharian kita, dalam pembelajaran, dalam aktivitas, dalam berkomunikasi. Jadi memang ini tidak bisa menjadi sebuah hambatan bahwa teknologi itu nantinya ke depan akan menjadikan manusia itu merasa terbantu. Contohnya tadi, saya bertanya tentang media apa yang bisa dimanfaatkan di era pandemi. Ya audiovisual ya tentang bagaimana manfaatkan gadget nantinya akan dikasihkan ke anak. Kan seperti itu, tidak bisa kita membelajarkan sesuatu tanpa gadget di era sekarang, di fase pandemi ini.
Nah, mari kita tarik ke belakang tentang tujuan pendidikan bahwa membentuk manusia berpancasila, membentuk manusia yang sehat jasmani dan rohaninya. Nah, saya koma itu. Karena sekarang ketemu orang itu cenderung untuk apa ya? Kalau dokter bilang menjadi carrier atau penyebar virus, maka untuk menjamin kesehatan jasmani ya fase sekarang adalah dengan memanfaatkan gadget. Nah, gadget itu pun atau teknologi itu juga dapat digunakan untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan. Ya, meskipun menurut Edgar Dale itu hanya 30% saja, tapi tidak masalah. Yang terpenting adalah kita dapat mentransfer ilmu pengetahuan untuk anak kita dan keterampilan pastinya ya. Dengan presentasi yang sangat sedikit 30%. Tapi kan secara teori bisa. Dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab dan menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi, sertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan sesama manusia dengan ketentuan yang termaktub dalam UUD 45. Jelas sekali ya bahwa tujuan kita membelajarkan anak itu adalah agar dapat membentuk manusia yang berpancasila, yang sehat jasmani dan raganya, agar dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini konsep pembelajaran. Jadi kemarin kita belajar sederhana bahwa seorang guru itu adalah komunikator. Seorang guru adalah komunikator. Nah, apa yang dibawa komunikator itu adalah pesan. Nah, di sini di dalam pemrosesan pesan itu ada namanya encoding. Apa sih encoding? Encoding adalah proses penyampaian proses penggunaan, proses pembuatan, proses di mana guru itu membuat pesan-pesan di situ. Proses pembuatan pesannya. Itu ada message. Kemudian channel. Nah, sebelum pandemi itu channelnya banyak ya. Bisa papan tulis, bisa buku, bisa media, bisa APE, dan sebagainya. Nah, di fase pandemi, channelnya adalah tidak lain tidak bukan adalah gadget, bisa HP, laptop, atau komputer. Dan digunakan untuk receiver siswanya agar dia dapat mendecoding pesannya. Decoding itu tadi menerima, memecahkan, dan menjadikan sebuah pengetahuan sampai ketemu respon. Jadi nanti di respon ini salah satu bukti apa yang di encoding ini dapat diterima dengan baik oleh siswa. Nah, saya juga akan mengulangi apa itu konsep media pembelajaran berasal dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara, yaitu perantara sumber pesan dengan penerima pesan, receiver. Ini menjadi penguat di slide sebelumnya bahwa komunikator, komunikan, pesan. Konsepnya itu aja. Nah, ini definisi secara terminologisnya menurut beberapa ahli. Contoh sederhananya di ICT, segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyiarkan pesan atau informasi. Konsepnya membawa pesan. Nah, jadi adalah konsep media pembelajaran itu adalah manusia, pesan, dan komunikan atau perantara. Nah, ini manfaatnya. Manfaat media pembelajaran dapat digunakan untuk mencapai media informasi agar anak-anak itu nantinya dapat menerima segala sesuatu dengan lebih jelas.
menarik, konkret, dan tidak hanya dalam bentuk kata-kata saja atau verbalistis. Kalau di masa sekarang mungkin pakai video, pakai audio, seperti itu, seperti yang sudah teman-teman sampaikan kemarin. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Misalnya objek yang terlalu besar, itu mungkin gajah, itu nggak mungkin bisa kita bawa ke kelas, cukup dikasihkan videonya saja. Kemudian meningkatkan sikap aktif siswa dalam belajar. Kemudian menimbulkan kegairahan dan motivasi dalam belajar. Yang selanjutnya memungkinkan interaksi. Tadi ada respon tadi ya, yang lebih langsung antara siswa dengan lingkungan. Kemudian memungkinkan siswa belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya. Memberikan stimulasi, pengalaman, dan persepsi yang sama bagi siswa. Jadi misal, guru-guru ingin mengajarkan tentang bentuk gajah. Dan sama persepsinya, guru-guru memberikan contoh gajah. Ini loh gajah, ini rumah gajah, ini tempat tinggal gajah, bentuknya gajah, belalainya, telinganya, makannya, dan lain sebagainya. Jadi persepsi yang sama bagi siswa. Kemarin sudah saya jelaskan, visual, audio, dan audiovisual. Alhamdulillah teman-teman sudah paham. Nah, ini adalah aktivitas inti yang akan kita lakukan, itu adalah merencanakan. Nanti minggu depan coba kita praktekkan ya. Jadi kita tugasnya nanti mengidentifikasi dan merencanakan kebutuhan media pembelajaran, utama di fase pandemi, dengan format sederhana. Nah, ini formatnya teman-teman, mohon nanti ditulis, diketik ya. Tema atau subtema, kemampuan atau indikator hasil belajar, sumber belajar yang dibutuhkan, dan keterangan. Nah, sumber belajar yang dibutuhkan di masa pandemi ini berarti nanti tidak hanya APE-nya, tetapi nanti media perantaranya kan, seperti contoh WhatsApp, video, YouTube, dan lain sebagainya. Jadi nanti teman-teman guru selain membuat APE atau yang konsep APE yang sederhana atau media yang sederhana, teman-teman guru juga harus membuat, teman-teman di sini harus membuat media perantaranya juga, agar nanti siswa-siswa kalian paham dan mengerti konsep-konsep yang akan disampaikan. Dan nantinya tugas ini mohon dikerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom teman-teman semuanya ya. Jadi membuat semacam tabel seperti ini. Jadi sebelum praktek nanti akan saya periksa satu-satu. Baik, saya tekankan lagi, mohon untuk bertanya di kolom komentar dan grup WhatsApp. Jadi boleh tanyanya via audio, nanti akan saya jawab via audio. Tanyanya via chat, saya akan jawab via chat. Jadi teman-teman mohon ada interaksi setelah ini, tidak hanya menyimak video saya saja ya. Oke, baik, terima kasih banyak. Saya konsepnya untuk video tidak banyak dan tidak lama, karena secara teori teman-teman nantinya akan cepat bosan jika terlalu lama menyimak video. Nanti aktivitasnya banyak juga, saya akan campur aktivitas video dan aktivitas di Google Classroom-nya. Jadi menurut saya cukup itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di minggu depan, kita akan praktek nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.